Hello guys, kembali lagi kita membahas pesugihan agung Kaliwurung. Tidak ada yang tahu sejak kapan Kaliwurung berubah warna. Orang-orang hanya ingat dulu airnya jernih, ikan-ikan kecil terlihat berenang di dasar. Tapi sejak suatu malam di tahun yang tidak tercatat, air itu menjadi hitam, kental, dan tak pernah surut, bahkan saat kemarau panjang. Dan sejak saat itu pula, desa Wurung mulai kaya. Sawah tak pernah gagal panen. Pedagang kecil mendadak punya mobil. Rumah-rumah tembok berdiri satu persatu. Tapi setiap kekayaan selalu diikuti satu hal yang sama. Setiap 7 tahun ada yang hilang. Mayatnya ditemukan mengapung di kali atau tidak ditemukan sama sekali. Aku bernama Jatmiko. Aku bukan penduduk desa itu sejak lahir. Aku datang sebagai guru, ditempatkan di sekolah dasar paling ujung, sekolah yang menghadap langsung ke Kali Wurung. Hari pertamaku mengajar, murid-murid tidak ribut seperti anak-anak biasa. Mereka diam, terlalu diam. Saat kuajak bercanda, tak ada yang tertawa. Saat kutanya cita-cita, jawaban mereka seragam, aku pengen jadi orang kaya, Pak. Nada suara mereka datar. Seolah itu bukan harapan, tapi perintah. Malam pertamaku di rumah dinas, aku terbangun oleh suara air diseret. Bukan gemericik, tapi seperti sesuatu yang berat sedang ditarik di dasar kali. Jam di dinding menunjukkan Frusno. Dari jendela kulihat banyak orang berdiri di tepi kali. Mereka tidak berbicara, tidak bergerak. Wajah mereka menghadap air. Dan di tengah kali, sesuatu bergerak perlahan melawan arus. Air terbelah. Sosok itu muncul setengah badan, tinggi, kurus, kulitnya hitam seperti lumpur busuk. Rambutnya menjuntai panjang, basah, dan di lehernya tergantung untayan uang kepeng berkarat. Tak ada mata di wajahnya. Hanya rongga kosong yang meneteskan air hitam. Salah satu warga melangkah maju, seorang laki-laki parubaya, tanpa teriak, tanpa perlawanan. Ia masuk ke air dan tenggelam tanpa gelembung. Sosok itu tersenyum, dan aku pingsan. Aku terbangun di pagi hari, tergeletak di lantai rumah dinas. Tak ada jejak orang, tak ada jejak basah, hanya bau amis yang menempel di hidungku. Di sekolah, bangku salah satu murid kosong. Namanya Bayu. Saat kutanya ke kelas, seorang anak perempuan menjawab pelan, "Bayu sudah dibayar, Pak." Aku melapor ke kepala desa, Pak Lurah Sumeru. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk orang yang kehilangan warganya. Ia memberiku sebuah buku tua bersampul kulit hitam, tanpa judul. "Kalau Mas masih mau hidup lama di sini," katanya pelan, "jangan baca ini sampai halaman terakhir." Malamnya aku membacanya. Itu adalah catatan pesugihan agung. Bukan satu orang, bukan satu keluarga. Tapi perjanjian satu desa dengan makhluk penjaga kali bernama Sang Banyu Ireng. Isi perjanjiannya singkat. Kekayaan ditukar dengan darah. Setiap 7 tahun, satu jiwa. Jika satu menolak, maka 10 akan diambil. Dan di halaman terakhir, tercantum jadwal berikutnya. Tinggal 3 malam lagi. Sejak membaca buku itu, aku mulai melihat hal-hal aneh. Setiap aku berjalan melewati rumah warga, aku melihat tanda hitam di leher mereka. Seperti bekas tangan basah. Kecuali satu rumah. Rumah paling miskin di desa. Penghuninya seorang janda tua bernama Bu Ranti, hidup bersama cucunya yang lumpuh. Tak ada tanda di leher mereka. Malam ketiga, aku mendengar jeritan. Aku berlari ke rumah Bu Ranti. Pintu terbuka. Di dalam, Bu Ranti berlutut sambil menangis, memeluk cucunya yang sudah tidak bernyawa. Mulut anak itu penuh lumpur hitam. Di belakang mereka, Sang Banyu Ireng berdiri, menatapku. Untuk pertama kalinya, aku mendengar suaranya. Berat, dalam, basah. Kau belum memberi apa-apa, Guru. Setelah malam di rumah Bu Ranti, aku tidak lagi dianggap orang luar. Warga desa mulai menyapaku dengan cara berbeda. Bukan ramah, tapi seperti memastikan aku masih ada. Setiap aku lewat, mereka menatap leherku. Di cermin kamar mandi, aku akhirnya melihatnya sendiri. Bekas tangan hitam di leherku. 5 jari. Basah. Dingin. Pak Lurah Sumeru datang ke rumah dinasku malam itu, membawa sesajen, kepala kambing, uang kepeng, dan kain kafan kecil. "Kau terpilih karena kau bersih. Tidak punya ikatan darah di sini. Tidak punya warisan. Kalian mau menyerahkan aku?" Pak Lurah mengangguk pelan. "Kami sudah terlalu lama hidup dari kali itu." Ia membuka rahasia terakhir. Awalnya Sang Banyu Ireng hanya meminta satu jiwa, tapi manusia serakah. Mereka minta lebih. Sekarang setiap 7 tahun ia memilih sendiri. Dan kali ini, pilihannya aku. Malam Jumat Kliwon. Seluruh desa berkumpul di tepi Kali Wurung. Tak ada yang menangis, tak ada yang berdoa. Anak-anak berdiri paling depan. Mereka memegang lilin hitam, apinya tidak berkedip meski angin kencang. Aku diikat kain kafan dari leher sampai kaki. Air kali naik sendiri, meluap tanpa hujan. Sang Banyu Ireng muncul sepenuhnya. Tubuhnya menjulang lebih tinggi dari pohon kelapa.
Perutnya transparan, di dalamnya terlihat wajah-wajah dia. Manusia yang masih bergerak, masih berteriak tanpa suara. Ia menatap warga desa, satu atau semua. Warga saling pandang, tak satu pun bergerak membelaku. Pak Lurah mendorong tubuhku ke depan, dan saat kakiku menyentuh air, aku melihat sesuatu di dasar kali. Ribuan tengkorak, anak-anak, orang dewasa, lelaki, perempuan. Desa ini sudah berkali-kali mengulang perjanjian. Jika kau mati sebagai korban, perjanjian lanjut. Jika kau mati sebagai pengganti, desa ini kosong. Aku mengingat buku hitam itu. Ada satu cara lain, cara yang tidak ditulis. Aku menggigit lidahku sendiri, darah mengalir. Aku melompat ke tengah kali tanpa diikat. Air menelanku, dan aku berteriak di dalam air, aku tidak menyerahkan diriku. Aku menantangmu. Air Kaliwurung mengamuk, bukan banjir. Tapi tangan-tangan hitam keluar dari permukaannya, menarik warga satu persatu. Anak-anak diseret lebih dulu, lalu orang dewasa, lalu para tetua. Tak ada yang bisa lari, tak ada yang bisa berteriak. Dalam hitungan menit, desa itu sunyi. Pagi harinya matahari terbit. Kaliwurung kembali jernih. Tak ada satupun bangunan berdiri, rumah, sekolah, balai desa, semuanya runtuh seperti tak pernah ada. Dan aku ditemukan hidup, duduk di tepi kali, leherku bersih. Tapi setiap malam aku mendengar suara dari air. Kau bukan korban, kau bukan pemenang, kau penjaga baru. Sekarang aku mengajar di desa lain. Dan setiap kali melihat sungai yang airnya mulai menghitam, aku tahu, pesugihan tidak pernah mati. Ia hanya pindah tempat. Aku kira tugasku selesai setelah desa Wurung lenyap. Aku salah. Sejak malam itu aku tidak pernah benar-benar tidur. Setiap kali mataku terpejam, aku berdiri di tepi kali yang berbeda-beda. Kadang di desa kecil, kadang di kota besar, kadang di bawah jembatan beton. Tapi airnya selalu sama. Hitam, kental, dan berbau janji. Sang Banyu Ireng tidak lagi menampakkan wujudnya. Ia tidak perlu, karena kini aku yang melihatkan. Aku mulai menyadari tanda-tandanya. Sungai yang tak pernah surut, orang-orang yang mendadak kaya tanpa sebab, anak-anak yang menggambar orang tanpa wajah di air. Dan di setiap tempat itu, aku selalu datang sebelum perjanjian dibuat. Namanya Desa Tegal Anyar. Aku datang sebagai guru pengganti. Alasan resmi, mutasi. Alasan sebenarnya, panggilan dari air. Belum sebulan aku tahu mereka sudah menyiapkan ritual. Bedanya mereka belajar dari kesalahan desa Wurung. Mereka tidak menunggu 7 tahun. Mereka memberi korban lebih cepat, lebih sering, dan mereka tidak memilih orang luar. Mereka memilih anak-anak yatim. Aku mencoba menghentikan mereka. Aku memperingatkan. Pak Lurah di sini tertawa kecil. Kami tahu ceritamu, katanya. Justru karena itu, kami siap. Malam ritual, air sungai naik. Tapi kali ini, tidak ada Sang Banyu Ireng. Yang muncul adalah bayanganku sendiri di permukaan es terlalu lama menunda. Aku akhirnya mengerti, Sang Banyu Ireng tidak membutuhkan manusia, ia membutuhkan kesadaran. Setiap pesugihan tidak menciptakan penjaga baru, ia mewariskan kesalahan. Aku bukan yang pertama, dan aku tidak akan menjadi yang terakhir. Aku hanyalah guru yang kini tugasnya satu, mengajarkan manusia bahwa harga kekayaan selalu lebih mahal dari yang mereka bayangkan. Dan jika pelajaran itu gagal, air akan mengingatkan mereka. Jangan lupa like dan komen.